I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri bernama Widyari Nabila Zahira Kusmadewi dengan NPM 22130231101 dan rekan saya bernama saya Audrey Syakira dengan NPM 2213023018. Saya Selia Ega Putri dengan NPM 2213023044. Saya Nadia Mia Ananda dengan NPM 22130230049. Saya Rosya Ramadhani dengan NPM 22130530051. Kami akan memaparkan materi etnosains dalam pembelajaran kimia. Kami mengambil tradisi Kuhuk Limau atau upacara kehamilan pada masyarakat Lampung Pepadun Buah Inuban. Pembelajaran kimia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan bahan ajar materi kimia dan dilaksanakan dengan menarik sehingga siswa memperoleh berbagai pengalaman di bidang kimia sesuai dengan standar isi sehingga timbul perubahan dan pengetahuan. Adapun model pembelajaran kimia berbasis etnosains atau MPKBE yaitu dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan berpikir kritis. Karena modul pembelajaran mengaitkan pembelajaran di kelas dengan apa yang siswa temui dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses belajarnya. Karakteristik model pembelajaran kimia berbasis etnosains. 1. Memasukkan unsur-unsur kebudayaan lokal ke dalam proses pembelajaran kimia. 2. Peserta didik mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuannya. 3. Proses subjektif berupa interaksi dari informasi lama dan informasi baru akan terjadi melalui kegiatan memperluas dan menghaluskan pengetahuannya. B. Peran guru dalam implementasi pembelajaran kimia berbasis etnosains. Peran guru amat penting dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pembelajaran kimia berbasis etnosains. Banyak hal yang harus diperhatikan guru, di antaranya terkait dengan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, karakteristik siswa, lingkungan sebagai sumber belajar, hingga kebudayaan tradisional di masyarakat. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan proses pembelajaran melahirkan siswa intelektual dan menghargai budaya lokal. Kearifan lokal masyarakat Lampung. Di sini kami memilih salah satu kearifan lokal masyarakat Lampung yaitu upacara Kuhuk Limau pada masyarakat Lampung Pepadun Buah Inuban atau biasa disebut dengan upacara kehamilan. Buah Inuban sebagai salah satu masyarakat adat Lampung Pepadun Abung Siwo yang sebagian besar tersebar di bekas wilayah Kewedanan Sukadana memiliki kebiasaan atau tradisi yang dilaksanakan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi pendahulu ke generasi berikutnya. Bagi masyarakat adat Lampung Pepadun Buah Inuban, pewarisan budaya dan adat yang mengiringi prosesi kehamilan seseorang perempuan dimaksudkan sebagai upaya bagi orang tua yang mendapatkan generasi atau keturunan sesuai yang diharapkan. Samping mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Pelaksanaan upacara yang dimaksudkan ialah ketika seseorang istri yang sudah berumah tangga menginjak kehamilan 5 bulan dan 8 bulan, dihitung sejak berhentinya haid si ibu. Pelaksanaan upacara dilaksanakan pada malam hari antara pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, atau dalam istilah setempat disebut lepas isya atau saat bulan purnama menjelang di kediaman si ibu hamil. Tahapan upacara dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutup. Upacara yang pertama dilaksanakan pada waktu kandungan berumur 5 bulan, disebut Kuhuk Limau. Sebutan upacara ini lazim dilaksanakan oleh masyarakat biasa, sedangkan upacara yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang tingkatnya lebih tinggi disebut bulangan. Upacara ini dilaksanakan agar janin dalam kandungan ibunya selalu dalam keadaan sehat.
Begitu juga si ibu yang sedang mengandung atau hamil selalu berhati-hati dalam menjaga kandungannya serta memperhatikan beberapa pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan. Sebab apabila pantangan atau larangan tersebut dilanggar akan membawa akibat yang tidak baik, baik bagi si ibu maupun si janin yang dalam kandungan. Sedangkan upacara yang kedua saat kandungan berusia 8 bulan. Dimaksudkan untuk mengontrol keadaan bayi yang ada di dalam kandungan. Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seseorang dukun laki-laki yang biasa dimintai melaksanakan upacara kuhu limau atau bulangar, dibantu oleh ayah ibu mertua dan ayah atau ibu yang sedang hamil. Persiapan tahap ini merupakan tahap mempersiapkan perlengkapan dan bahan yang akan digunakan pada saat melaksanakan blunagar atau kuhul limau. Di samping itu, usia kandungan si ibu hamil ini berumur 5 bulan atau 8 bulan dengan waktu pelaksanaannya antara pukul 19.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat pada malam bulan purnama atau menjelang bulan purnama. Acara diawali dengan pemberitahuan kepada dukun dari pihak mertua dengan mengutus anaknya atau sang suami dari si ibu hamil ini bahwa pada malam yang telah ditentukan akan dilaksanakan acara kuhu limau atau blunagar. Pemberitahuan pada dukun tersebut biasanya utusan dari keluarga ibu hamil dengan menyiapkan seperti beras, gula, teh, kopi, rokok, dan juga uang seikhlasnya untuk dukun pemandu acara. Kemudian tahap pelaksanaan kuhu limau atau blunagar ini dilaksanakan setelah semua tahap persiapan selesai. Dalam tahapan ini diawali dengan ritual upacara dipandu oleh dukun dengan membaca doa-doa dan lantunan ayat suci Al-Quran, mengelilingi si ibu hamil sebanyak 3 kali yang duduk bersimpuh dan dicipratkan air bunga yang sudah dicampurkan air jeruk dalam mangkok dengan harapan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari gangguan jasmani dan rohani, serta kesehatan dan keselamatan bagi si janin dan si ibu hamil yang sedang mengandungnya. Setelah selesai ritual yang dilakukan oleh dukun, kemudian si ibu hamil mengenakan kalung dari biji berlai jeraung. Kemudian dukun memberikan nasihat, wejangan yang harus diperhatikan oleh si ibu hamil, serta pantangan dan larangan yang harus dilaksanakan oleh si ibu hamil ini seperti 1. Ibu hamil tidak diperbolehkan tidur pada siang hari. Mengenai pantangan pada ibu yang sedang hamil tidak diperbolehkan tidur siang, setelah ditelusuri, pantangan tersebut adalah keliru. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa idealnya ibu yang tengah mengandung melakukan tidur siang setiap hari. Frekuensi tidur siang juga berperan penting pada berat badan bayi. Bagi ibu hamil yang rutin tidur siang dalam sepekan atau minimal 5 hari dalam seminggu mempunyai resiko punya bayi yang berat badannya rendah atau turun 22%. Lalu yang kedua, tidak diperkenankan ibu hamil memakan buah kayu yang bergetah seperti nangka atau melasa, manaso, kemunduk, atau cepedak, atau nenakan, nakan-nakan, keluih, dan sukun. Faktanya, nangka dan cepedak aman dikonsumsi oleh ibu hamil selama jumlahnya tidak berlebihan. Berita bahwa nangka dan cempedak dapat menyebabkan keguguran hanyalah sebuah mitos yang beredar di masyarakat. Sampai saat ini tidak ditemukan zat pada nangka dan cempedak yang berbahaya bagi janin. 3. Tidak boleh berjalan-jalan keluar rumah pada waktu zuhur dan maghrib. Sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim bahwa ibu hamil harus menghindari keluar saat matahari maghrib. Meskipun penting untuk mewaspadai potensi bahaya, penting untuk diingat bahwa hal ini hanya mitos belaka. Kemudian 4, tidak diperkenakan makan tebu. Kebalikan dari itu, nyatanya dalam ilmiah, tebu adalah mineral yang baik untuk pencernaan. Oleh sebab itu, ibu hamil perlu mengkonsumsi segelas air tebu per hari agar dapat mengatasi masalah pencernaan selama masa kehamilan. Selain itu, air tebu memiliki kandungan mineral yang baik untuk menjaga sistem pencernaan agar tetap lancar terutama selama masa kehamilan. Kelima, tidak boleh duduk di tanah. Faktanya, berdasarkan pernyataan Bidan Ika Fitriani, ibu hamil sebenarnya boleh saja duduk di lantai atau tanah.
Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Namun alangkah baiknya saat duduk di lantai, ibu hamil menggunakan alas duduk seperti balok yoga dan buku tebal. Perlu diingat, bila tidur langsung di lantai tanpa alas yang keras dan dingin dalam waktu yang lama, bagi sebagian orang juga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan akhirnya tidur menjadi tidak nyenyak. Bahkan dapat menyebabkan seseorang menjadi gampang sakit. Namun dari pernyataan ilmiah tersebut dapat kita sangkut pautkan dalam pantangan budaya Lampung. Yang sebenarnya tujuan dari tidak diperbolehkannya ibu hamil duduk di tanah adalah agar tidak merasakan dingin saat duduk yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan juga dapat mempengaruhi kandungannya. Keenam, tidak boleh makan makanan yang pernah dimakan binatang. Ya, benar. Faktanya, dalam ilmiah juga mengatakan bahwa itu benar. Bahkan tidak hanya ibu hamil saja, tetapi kita juga sebaiknya tidak boleh memakan makanan yang sudah kontak atau dimakan oleh binatang. Karena makanan tersebut bisa menjadi sumber penyakit atau infeksi jika tetap dikonsumsi. Hal yang harus dilakukan sebaiknya segera membuang sisa makanan tersebut. Terlebih lagi, jika ibu hamil yang harus menjaga kesehatan untuk janin yang ada di kandungannya. Contohnya adalah, jika makanan tersebut telah dimakan tikus, maka dapat menjadi sumber penyakit sebagai berikut. Di antaranya adalah infeksi bakteri Salmonella, infeksi bakteri Leptospira, infeksi virus, alergi, bahkan asma. Pantang larang yang ketujuh adalah tidak boleh mempergunjingkan orang, apalagi memaki-maki. Hal ini hanyalah mitos belaka, di mana saat ibu hamil mempergunjingkan orang lain, maka anaknya akan mirip dengan orang tersebut. Faktanya, kondisi seorang anak ditentukan oleh faktor genetik dari sang ibu atau ayah, asupan nutrisi selama bunda hamil, dan faktor lingkungan. Dan yang kedelapan, tidak diperkenankan memakan buah pisang yang dempet ataupun tirampit. Mitosnya, kalau memakan buah yang dempet saat mengandung, nanti anaknya akan lahir kembar siam atau kembar dempet. Faktanya, mengonsumsi pisang sangat baik untuk ibu hamil. Manfaat pisang yaitu mengandung kalium. Kalium adalah salah satu mineral yang penting untuk ibu hamil untuk menjaga keseimbangannya, untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Setelah pemaparan materi ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa pembelajaran kimia adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dengan bahan ajar materi kimia dan dilaksanakan dengan menarik sehingga siswa memperoleh berbagai pengalaman di bidang kimia. Sedangkan etnosains adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau suku bangsa serta kelompok sosial tertentu sebagai bentuk kearifan lokal. Etnosains perlu dikembangkan dalam pembelajaran agar membantu merefleksikan tradisi intelektual yang berbeda dari berbagai budaya. Namun, pembelajaran saat ini mengutamakan terwujudnya karakter yang baik pada peserta didik. Penggunaan etnosains sebagai pendekatan diharapkan mampu mewujudkan hal tersebut. Namun, hingga saat ini pendekatan etnosains belum banyak dilakukan dalam pembelajaran kimia. Sebagai upaya mengembangkan model pembelajaran kimia berbasis etnosains, perlu dilakukan penelitian terkait tanggapan guru kimia selaku praktisi terhadap pendekatan etnosains dalam pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran kimia. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi etnosains dalam pembelajaran kimia. Kami mengambil materi tradisi upacara Kuhu Limau atau upacara kehamilan pada masyarakat Lampung Pepadun Buai Nuban. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.